Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Dimulai dari nikmat yang paling berharga, nikmat yang sangat menentukan ketenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat, yaitu nikmat yang berupa iman, nikmat hidayah, dan tidak kalah pentingnya nikmat-nikmat duniawi lainnya seperti nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, dan lain-lain, di mana nikmat-nikmat yang tidak terhingga itu wajib kita syukuri, dan dengan kita mensyukurinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang lain yang belum kita dapatkan. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang-orang beriman tanpa kecuali. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah sebelumnya kita mempelajari surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh, Alam Nashrah Laka Sadrak, maka pada malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari satu surat pendek lainnya yang ada di dalam juz Amma, yaitu surat yang dinamakan dengan surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah artinya orang yang mengumpat atau orang yang mencela, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Al-ayah. Surat yang tidak asing lagi di telinga kita. Hanya saja barangkali tidak banyak di antara kita yang memahami kandungan serta isi dari surat ini, di mana Bapak Ibu rahimakumullah, jika disimpulkan ya, paling tidak ada 3 hal penting dari surat ini, yaitu tentang begitu besarnya dosa meremehkan orang lain, begitu juga jika tidak hati-hati kita salah dalam mengumpulkan harta ya, karena di beberapa ayat dari surat Al-Humazah ini ada yang disinggung Allah, diantaranya alladzi jama'a malan wa 'addadah, orang yang suka mengumpulkan uang dan menghitung-hitungnya. Nah, ini yang terutama menjadi perhatian kita ya, karena siapa di antara kita yang tidak seperti itu, jama'a malan wa 'addadah, mengumpulkan uang dan menghitungnya, kan gitu. Nah, sedangkan di ayat ini Allah mengatakan celaka orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, alladzi jama'a malan wa 'addadah, orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nanti akan ada penjelasannya. Dan itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga yang merupakan kandungan surat Al-Humazah juga, yaitu tentang penjelasan sebagian dari bentuk siksa neraka yang disebutnya di sini al-hutomah, neraka al-hutomah itu.
Nah, ini beberapa kandungan dari surat Al-Humazah. Untuk artinya atau terjemahnya kurang lebih ayat yang pertama, wailun, ini artinya celaka, likulli humazatin lumazah, orang yang suka mengumpat dan orang yang suka mencela. Mengumpat dan mencela ya hampir sama. Dan ini yang terjemah dipilih ya dan termaktub di dalam Al-Quran terjemah ya ini, celakalah orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Walaupun nanti ya di dalam tafsirnya masih banyak pernyataan ulama ahli tafsir selain itu. Jadi yang celaka itu bukan sekedar orang yang suka mengumpat dan mencela, tapi nanti akan ada penjelasan lagi. Ayat yang kedua, nah ini yang menjadi perhatian kita, alladzi jama'a malan wa addadah, yang suka mengumpulkan harta serta menghitung-hitungnya gitu. Nah, yang perlu kita bahas nanti, kenapa di ayat kedua ini setelah Allah membahas celakanya orang yang suka mencela, ayat berikutnya Allah membahas tentang orang yang suka mengumpulkan harta. Nah, itu apa ada hubungannya dengan orang yang suka mencela tadi, atau ini tidak ada hubungannya? Nanti akan ada penjelasannya. Sekaligus nanti akan ada penjelasan penting ya, yang tercela itu seperti apa dalam hal mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Karena ya kita pun melakukannya ini dalam hidup ini, mengumpulkan uang dan menghitung-hitung kan itu. Nah, nanti akan ada penjelasan sebetulnya yang keliru bagaimana. Sama-sama mengumpulkan uang, sama-sama menghitung-hitung uang, ternyata ada yang benar dan ada yang keliru. Ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah, orang ini mengira bahwa hartanya itu membuatnya kekal selama-lamanya. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jadi dia suka mengumpulkan harta, suka menghitung-hitung harta, itu karena dia mengira hartanya itulah yang membuatnya kekal abadi selama-lamanya. Nah, dari sini sudah ada sedikit ya pencerahan yang mengumpulkan harta yang keliru itu seperti apa. Ayat yang keempat, kalla, sekali-kali tidak, dalam arti kalla ini kalimat penekanan ya, layun badan nafil hutomah, dia akan dilemparkan ke neraka yang disebutnya neraka al-hutomah, yang nanti akan ada penjelasan kenapa neraka ini disebut neraka hutomah. Kan neraka itu ada beberapa ya istilah, ada neraka jahanam. Nah, ini neraka hutomah yang Allah katakan orang tadi itu akan dilemparkan di neraka hutomah. Ayat yang kelima, wama adraka mal hutomah, tahukah kamu apa itu hutomah? Ini kalimat ya Allah firmankan demikian, diawali pertanyaan, tahukah kamu apa itu hutomah? Ini maksudnya ya istilahnya untuk istilahnya membesarkan atau supaya kita itu tidak meremehkan urusan yang satu ini gitu. Sampai Allah mengulangi, tahukah kamu apa neraka hutomah itu? Ayat ke-6, narullahil muqaddah, neraka hutomah adalah api Allah al-muqaddah yang menyala-nyala dan berkobar-kobar gitu. Allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya itu sampai menembus hati manusia. Ini yang kami maksud ya, di surat Al-Humazah juga ada gambaran sedikit tentang siksa neraka ya ini. Ayat berikutnya ke-8, innaha 'alaihim muqsadah, bahwa neraka ini tertutup rapat, alaihim, terhadap mereka orang-orang yang disiksa di dalamnya. Ayat terakhir, fi amadin mumaddadah,
Dan mereka orang yang disiksa di neraka itu fi amadin mumaddadah, yang diterjemah Al-Quran kita ya, itu diterjemahkan mereka itu diikat di tiang-tiang yang ada di dalam neraka. Walaupun nanti akan ada tafsiran yang lain tentang tiang-tiang ini. Nah, ini Bapak Ibu rahimahullah kurang lebih dari terjemah surat Al-Humazah. Kita kembali dari ayat yang pertama untuk mengetahui tafsir dari para ulama ahli tafsir lebih rinci lagi ya. Tadi diterjemahkan ayat yang pertama wailun, celaka gitu. Jadi wailun di sini ada ulama yang mengatakan ini wadun fi annar gitu. Jadi wailun di sini maksudnya itu satu lembah yang ada di neraka. Atau wailun di sini maksudnya adzabun syadid, halakun wadamar. Atau maksudnya adalah celaka itu sendiri. Nah, yang diterjemah kita itu dipilih yang makna celaka. Sehingga makna menurut terjemah kita, celakalah orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Nah, menurut tafsir lain itu maksudnya bagi orang yang suka mencela dan mengumpat disediakan satu lembah khusus di neraka. Lembah itu kan satu tempat yang menjorok ke dalam, yang ada di antara bukit-bukit gitu. Itu lembah. Hampir sama ya, intinya kan perbuatan ini sangat besar dosanya, diancam Allah dengan ancaman demikian. Nah, kemudian berkaitan dengan makna humazah, humazatil lumazah, yang terjemah Al-Quran kita memaknainya orang yang suka mengumpat dan mencela gitu ya. Nah, di sini kami akan sebutkan tafsiran yang lain. Tafsiran yang lain tentang humazah itu adalah alladzi yaktabun nasa wa yat'anu fi a'radihim. Humazah itu maksudnya adalah orang yang suka ghibah, yaitu membicarakan kejelekan orang lain di belakang, dalam arti tidak diketahui orang itu. Ini humazah. Adapun yang lumazah adalah alladzi ya'ibun nas wa yanalu minhum bil hajib wal ain, yaitu orang yang suka meremehkan orang lain bil hajib wal ain, dengan menggerakkan alis dan matanya gitu. Ini lumazah. Sehingga wailul likulli humazatin lumazah. Nah, yang lumazah ini menurut tafsiran ini berarti sekedar kita ketika ada orang lewat ya, kita anggap dia itu orang remeh, orang yang rendah, lalu kita bersama teman kita istilahnya menggerakkan alis dan mata kita, dalam arti kode ya kepada teman kita ini orang yang rendah ya, orang yang nggak beres, orang yang ya remeh gitu. Nah, ini pun berarti ya menurut tafsiran ini ya bahaya, ini ya dosa besar yang diancam wailun tadi gitu. Sekedar meremehkan dengan ya mata dan alisnya gitu. Tidak, lesan tidak perlu berucap ya, tapi dengan isyarat istilahnya itu sudah masuk dalam tafsiran ini. Nah, kemudian ada juga yang menafsirkan humazah itu adalah orang yang mencela, menghina langsung di hadapan orang yang ada urusan dengan dia, itu humazah. Sedangkan lumazah itu orang yang menghina tapi di saat orang yang dia hina itu tidak ada. Ini tafsiran yang ketiga. Ada juga tafsiran lain yang sebaliknya, bahwa lumazah itu yang menghina langsung, yang humazah itu menghina tidak langsung. Tapi intinya sama ya, satu saja. Berarti beberapa tafsiran ini kesimpulannya ini dosa berkaitan dengan merasa lebih tinggi dari yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, sedangkan orang lain itu di bawah dia. Intinya kan itu, mau dengan kata-kata atau dengan isyarat mata dan alis tadi, kan kesimpulannya itu. Nah, sekali lagi, adapun yang dipilih
di terjemah kita wailul likulli humazatil lumaza adalah celaka bagi orang yang suka mengumpat dan mencela. Ini sehingga intinya itu. Karena memang jika kita perhatikan dari sabda-sabda Nabi ya, hadis-hadis Nabi itu memang dosa yang satu ini cukup bahaya, yaitu apa? Meremehkan orang. Ya, diantaranya sabda Nabi ya yang berbunyi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun kecil sekali. Nah, lalu ketika itu para sahabat Nabi ada yang tanya, wahai Nabi, kita itu kadang suka bajunya bagus ya, sandalnya, sepatunya bagus, apa seperti itu termasuk kesombongan? Nah, Nabi mengatakan tidak, karena sesungguhnya Allah itu suka keindahan. Nah, artinya ini urusan hati kan gitu ya, kesombongan tuh urusan hati. Lalu Nabi melanjutkan penjelasannya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran atau ghamtun nas, yaitu meremehkan orang lain. Nah, ini sehingga meremehkan orang lain ini memang bahaya ya. Hendaknya kita selalu memperhatikan hati kita, sesering mungkin kita ya bersihkan hati kita dari yang seperti ini. Makanya bagus sekali nasihat salah seorang ulama salaf dahulu, bahwa setiap kita melihat orang tua usia lebih tua dari kita tuh hendaknya kita berpikirnya orang tua ini pasti amalannya lebih banyak dari saya. Tapi sebaliknya, jika kita ketemu anak kecil ya yang usianya di bawah kita, hendaknya pikiran kita pasti anak kecil ini dosanya lebih sedikit dari kita. Nah, dengan kita seperti itu insya Allah tidak akan meremehkan orang lain. Ini diantara caranya begitu. Nah, ini tentang tafsir ayat yang pertama. Ayat yang kedua dan ketiga langsung ya, alladzi jama'a malan wa addadah. Dia orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, sebelum kita membahas tentang tafsir kalimat di ayat ini ya, yang penting kita ketahui juga apa sebetulnya hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya gitu. Ada ulama yang mengaitkannya, diantaranya disebutkan dalam kitab Aisarut Tafasir misalnya, Syekh Jabir ya Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwa ya sifat lain dari orang yang suka mencela itu biasanya suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya gitu. Ini menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jadi ayat kedua ini maksudnya Allah menyebutkan sifat yang lain. Selain dia suka mencela, biasanya dia suka mengumpulkan harta dan selalu menghitung-hitungnya gitu. Ada juga pendapat lain ya, seperti yang disebutkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili misalnya, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya Al-Wasit namanya. Ayat yang kedua tentang mengumpulkan harta ini adalah sebabnya. Jadi orang menghina orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, itu sebabnya karena dia suka mengumpulkan harta dan suka menghitung-hitungnya. Jadi menurut Syekh Wahbah Zuhail ini hubungan sebab dan akibat. Dan ini masuk akal ya, dalam arti orang yang suka mengumpulkan harta kan dia jadi kaya kan begitu, jabatannya tinggi. Nah, jika dia lemah iman ya jadinya meremehkan orang, menghina orang ya, mengumpat orang lain. Sehingga pendapat ini ya masuk akal juga ya, walaupun tidak bisa
dipastikan apakah itu yang Allah inginkan dalam firman-Nya alladzi jama'a malan wa 'addadah. Tapi yang jelas perbuatan yang satu ini tidak Allah sukai, karena Allah menyebutkan ini dalam bentuk celaan, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, itu tadi tentang kaitan ayat kedua dan sebelumnya. Berikutnya akan kita bahas tafsirnya. Sebetulnya yang dimaksudkan bahwa suka mengumpulkan uang dan menghitung-hitung itu jelek itu bagaimana? Nah, disebutkan di sini di dalam kitab Safwatut Tafasir ya. Ai ahsa adadahu walam yunfiqhu fi sabilillah. Maksudnya mengumpulkan harta yang tercela, yang jelek, itu maksudnya adalah mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, dan dia tidak mau meninfakkannya di jalan Allah. Ini maksud yang pertama itu. Ini ya tercela jelas. Dia dapat uang sebanyak itu kan juga sebetulnya rezeki dari Allah. Dan Allah di dalam banyak ayatnya kan selalu memotivasi orang yang kelebihan harta itu untuk infak. Nah, ini dia tidak mau. Dia ngumpulkan saja, dia menghitung saja nominalnya, bulan ini sudah berapa, bulan ini sudah berapa, dan seterusnya dia hafal itu. Macam-macam penghasilannya pun hafal ya. Yang dari sini bulan ini berapa, yang dari sini bulan ini berapa itu. Nah, dia lam yunfikhu fi sabilillah. Bersamaan dengan itu dia tidak mau infak fi sabilillah, tidak mau menyisihkan sebagian hartanya yang banyak itu, yang dari Allah juga sebetulnya, untuk fi sabilillah dia tidak mau. Nah, ini yang dimaksud Allah ini. Sehingga yang dilakukan umumnya umat Islam ya, bekerja gajinya disimpan ya di rekening atau di celengan untuk kebutuhan, yaitu bagus. Nah, ini tidak, dia dikumpulkan saja terus supaya jadi orang kaya. Nah, tidak mau infak fisabilillah. Nah, termasuk infak itu kan untuk menafkahi anak istri, itu termasuk infak fisabilillah. Nah, dia tidak. Berikutnya termasuk yang mengumpulkan harta tercela adalah walam yu'addi haqqallah fihi. Dia mengumpulkan uang tapi tidak mau membayar zakatnya gitu. Yang dibahasakan di kitab tafsir ini haqqullah, hak Allah, zakat. Zakat itu memang di satu sisi ada hak Allah di situ ya, karena termasuk rukun Islam kan gitu, zakat. Ada juga di situ hak orang lain, yaitu bagi fakir miskin. Nah, dia ini hanya mengumpulkan harta tapi tidak mau membayar zakat malnya gitu. Kan kita tahu ya, harta itu jika mencapai nisab istilahnya, di antara ukuran nisab itu misalnya jika hartanya sudah 85, senilai 85 gram emas 24 karat dan sudah bertahan atau mengendap selama 1 tahun, itu wajib dizakati 2,5%. Nah, ini orang yang penghasilannya tiap bulan 60 juta ya, 100 juta, itu kemungkinan besar setahun ya mencapai nisab itu. Nah, tapi dia tidak membayar zakat malnya. Nah, ini yang dimaksud Allah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celaka orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, dilanjutkan di sini walakinnahu jama'ahu fa'au'ahu wa hafidhahu. Nah, dia tidak mau infak, dia tidak mau zakat, dia hanya mengumpulkannya dan hanya menyimpannya. Sehingga ini yang dimaksudkan tuh yang seperti ini. Oleh karena itu di dalam riwayat disebutkan ya, Nabi Muhammad SAW itu suatu ketika pernah mendapatkan harta yang melimpah. Nabi pernah langsung menjatah ya istrinya itu untuk setahun ke depan tuh pernah. Nah, itu kan otomatis menyimpan harta itu, akan tetapi baik ya karena kaitannya untuk kebutuhan yang itu juga masuk dalam infak fisabilillah, bukan untuk bermewah-mewahan. Ini berikutnya di sini dicantumkan
salah satu ulama li tafsir yang bernama Imam At-Tabari yang menyatakan tafsir seperti tadi. Dia mengumpulkan harta, tidak mau infak dan tidak zakat. Disebutkan juga tafsir yang lain, maksudnya adalah alladzi jama'a malan katsiran wa ahsahu, yaitu orang yang mengumpulkan harta sangat banyak, menghitung-hitungnya, wa hafadha ala adadihi, dan dia selalu menjaga kestabilan nominalnya gitu. Li alla yanqusa famana'ahu minal khairat, dia terus mengingat-ingat jumlah nominal uangnya supaya tidak kurang sama sekali, sehingga famana'ahu minal khairat, karena sifatnya yang seperti itu, mana'ahu minal khairat, akhirnya dia tidak bisa berbuat baik dengan hartanya. Nah, jadi termasuk yang tercela itu adalah dia, bahasa kita, eman-eman gitu, jika uangnya berkurang karena kebaikan. Ini juga alladzi jama'a malan wa addadah. Nah, sehingga kita bisa bedakan ya antara orang yang menyimpan uang di rekeningnya atau di celengannya untuk kebutuhan dengan yang niatnya itu seperti tadi. Nah, sehingga perlu ya kita itu mengatur niat kita saat kita mengumpulkan uang, dalam arti saat kita menabung atau semisalnya. Ya perlu kita mengatur niat itu sejak awal. Jangan sampai niat kita seperti yang dicontohkan tadi. Sehingga jika kita menabung ya, niatnya untuk persiapan seandainya nanti sewaktu-waktu ada yang sakit ya, dari keluarga kita, dari saudara kita itu, atau sewaktu-waktu nanti ada kebutuhan yang mendadak untuk anak istri kita itu. Nah, itu bagus. Sehingga kita perlu ya meniatkan dengan niatan-niatan yang baik saat kita menabung, mengumpulkan, menyisihkan uang. Nah, ini berikutnya ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira bahwa hartanya itu mengekalkannya gitu. Dia mengira hartanya itu mengekalkannya. Ini masih penyebutan tentang sifat orang yang salah dalam prinsip hartanya itu. Dia mengira bahwa hartanya itu yang mengekalkan dia. Disebutkan di sini maksudnya adalah ay yadhunnu hadzal jahilu li farati ghaflatihi anna malahu sayatrukuhu mukhalladan fid dunya la yamutu. Orang yang jahil ini dibahasakan begitu ya dalam kitab tafsir ini, orang yang bodoh ini gitu, karena sangat lalainya dia mengira bahwa hartanya itu akan menjadikan dia tidak mati selamanya di dunia ini. Artinya ini memang jarang terjadi ya, ada orang seperti ini, tapi mungkin saja ada karena Allah singgung di dalam firman-firmannya kan gitu. Jadi orang karena dia ya sudah yakin uangnya sangat banyak, tanahnya sangat banyak, rumahnya juga di mana-mana, seolah-olah dia tuh sudah lupa sama sekali dengan yang namanya kematian itu. Sampai ada yang seperti ini, seandainya ada, nah ini yang dimaksud alladzi jama'a malahu malan wa adadah yahsabu anna malahu akhladah. Jadi sampai lupa mati itu maksudnya ternyata. Bahwa maksud dia mengira hartanya akan mengekalkannya itu maksudnya karena hartanya itu dia sampai lupa mati. Pikiran dia bisa hidup terus selama-lamanya. Dia juga lupa tentang hidup yang kedua, yaitu di akhirat. Nah, ini di antara tafsirnya itu. Oleh karena itu disebutkan di dalam kitab tafsir yang lain, misalnya tafsir Jalalain ya, bahwa orang yang Allah cela, yang suka mengumpulkan harta dan menghitungnya itu adalah jenis orang yang
saat dia mencari uang dan mengumpulkan harta itu untuk memenuhi lihawadisid dahr gitu. Hanya untuk mencukupi, mengatasi semua kebutuhan di dunia saja, tidak di akhirat. Ini juga termasuk yang keliru gitu. Seharusnya kan dia mengumpulkan harta ya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga dia harus mikir akhirat ya melalui infak, melalui sedekah, melalui zakat kan tadi. Nah sehingga memang kadang ada orang yang seperti ini karena sangat senangnya dengan harta yang melimpah itu sampai lupa mati gitu. Nah ini yang maksud yahsabu annama lahu akhladah, mengekal. Kekal itu maksudnya kan tidak pernah mati, padahal kita tahu semua juga akan mati. Ayat yang keempat dan seterusnya ini mulai membahas tentang neraka. Kalla layun badanna fil hutamah, bahwa mereka ini akan dilemparkan ke neraka yang namanya hutamah. Hutamah, nah ini salah satu keistimewaan bahasa Arab ya. Jadi hutamah ini kan dalam bahasa Arab itu untuk mengetahui makna persisnya apa, itu dicari 3 huruf yang utama. Ya, hutamah ini kan jika dijumlah ya, hutamah ini ada 4 huruf ini. Nah sebetulnya ada 3 huruf yang utama, tidak lain yaitu huruf ha, huruf to, dan huruf mim. Sehingga hutamah ini berasal dari kata hattama yuhattimu. Hattama yuhattimu. Nah maka disebutkan di tafsirnya ini, maksud neraka hutamah adalah annar allati tuhattam kullu ma yulqa fiha, yaitu neraka yang semua benda yang dilempar ke dalamnya itu tuhattam. Tuhattam itu istilahnya dihimpit, dijepit ya, diinjak gitu. Nah dikatakan Allah tadi, orang yang sifatnya seperti tadi layun badan nafil hotomah, dilempar di neraka yang seperti itu. Jadi sudah dia itu dilempar ke neraka, setelah itu dihimpit ya, digencet gitu, tuh hatom gitu, sampai hancur. Nah ini oleh karenanya dinamakan hutomah. Nah ayat selanjutnya Allah mengatakan wa ma adraka mal hutomah, tahukah kamu apa itu neraka hutomah? Nah di sini Allah menjelaskan bentuk lebih rinci lagi neraka hutomah. Yang secara bahasa kita sudah tahu, neraka hutomah itu maksudnya bentuk siksaannya di neraka itu dihimpit, digencet gitu. Nah selain itu apa? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya itu berkobar-kobar, menyala-nyala dan bisa menembus sampai hati. Tattali'u 'alal afidah itu bisa sampai menembus hati. Ini api ya, sampai ada ulama yang menyebutkan apinya tuh sangat tipis, sangat runcing sehingga bisa sampai nembus gitu. Api yang kita tahu, api pada umumnya kan membakar itu biasanya benda yang langsung dia kenai kan gitu. Nah apinya ini tidak, dia saking lincip ya dan tajamnya api itu bisa menembus sampai hati. Ya tentunya hati ahlun nar istilahnya, penghuni neraka yang memang dimasukkan ke neraka ini. Nah selain itu ayat berikutnya, innaha alaihim muqsadah, neraka hutamah ini juga tertutup rapat. Muqsadah, ini muqsadah itu tertutup ya, tertutupnya itu rapat dan kuat gitu, muqsadah. Makanya ayat yang terakhir fi amadin mumaddadah, yaitu ada tiang-tiangnya. Nah ulama ada 2 versi pendapat ya. Ada tiang-tiangnya ini maksudnya berarti orang yang disiksa di neraka ini diikat di tiang tersebut lalu disiksa dengan api yang menembus sampai hati tadi. Ada ulama lain yang mengatakan tiang-tiang ini bukan untuk mengikat penghuni neraka tadi, tapi tiang ini untuk menutup neraka hutamah itu sehingga semakin kuat. Jadi neraka itu sudah ada pintunya,
Nah, menurut tafsiran ini pintu di depan pintu itu masih ada kayu untuk memperkuat pintu neraka itu sehingga orang yang di dalamnya tidak bisa keluar sama sekali. Ya seperti kita ketahui terutama pintu-pintu di zaman dulu ya, sebelum ada gembok dengan berbagai macamnya itu kan untuk memperkuat tertutupnya pintu itu kan sambil diberi kayu yang melintang gitu. Nah, neraka hutomah seperti itu, fi amadin mumaddadah, salah satu tafsirnya itu. Ada kayu-kayu yang memperkuat pintu itu sehingga tidak bisa dibuka dari dalam sama sekali. Nah, ini tafsiran lain, tapi yang dipilih Al-Quran terjemah kita, tiang tadi digunakan untuk mengikat orang yang disiksa itu. Nah, ini makna fi amadin mumaddadah. Adapun di sini ya disebutkan karena Allah tidak menyebutkan tiang itu untuk apa, ya kita tidak bisa memastikannya ya, tapi ulama ahli tafsir memang ada dua versi tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, apa yang ingin kita bahas dari surat Al-Humazah. Ada satu sifat tercela ya, yaitu meremehkan orang lain apapun bentuknya. Kemudian juga ada pelajaran penting tentang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan terakhir kita mendapatkan informasi penting juga tentang neraka yang tentunya ini hendaknya memotivasi kita ya untuk menjauhi maksiat-maksiat, terutama yang disebutkan di surat ini, yaitu meremehkan orang lain apapun bentuknya. Ya, barangkali ini ya sedikit dari kami, wallahu a'lam bishawab. Ya, sambil menunggu adzan Isya, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya dari yang kita bahas tadi ya, kami persilahkan. Iya, silakan. Meremehkan? Iya. Iya. Jadi, iya betul. Juga kata karena berkaitan dengan personal. Oh. Kita juga harus minta maaf terhadap orang yang kita remehkan. Iya, untuk yang pertama, apakah berarti meremehkan orang lain ini termasuk dosa besar? Ya. Karena ulama mengatakan salah satu ciri dosa besar itu disediakan hukuman khusus di neraka. Nah, ini jelas. Nah, adapun cara bertobatnya kan kita tahu ya dari penjelasan ulama juga, jika dosa itu berkaitan dengan orang lain maka kita minta maaf. Ya, ini ada perinciannya. Jika meremehkannya ini meremehkan dalam arti sebatas ya, meremehkan di dalam hati, kita menganggap orang itu lebih rendah dari kita gitu ya. Nah, ini kan tidak sempat keluar kata-kata kan itu. Nah, yang ini tobatnya ya tidak diharuskan minta maaf. Adapun sampai keluar kata-kata ya, kamu itu apa kan itu, saya ini ya, lihat saya ya kan, jadilah seperti saya, kamu itu dari dulu seperti itu aja gitu. Nah, ini kalau sudah begini ya minta maaf. Tapi sekedar ya dia lihat temannya yang kebetulan mungkin dari sisi jabatan, dari sisi duniawi lebih rendah dari dia sempat gitu ya, di hatinya itu ada. Nah, ini belum sampai terucap kata-kata ya, masih berkaitan dengan Allah sebetulnya. Nah, dia taubatan nasuha iya, tapi apa? Tidak diharuskan minta maaf karena belum ada kata-kata yang keluar dari mulut dia. Ya, inilah pentingnya kita selalu memperhatikan hati. Jadi ada amalan hati, ada juga maksiat hati. Ini yang juga bahaya kadang. Ya. Ya, sudah masuk waktu Isya ternyata. Semoga bermanfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.